warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semangat belajar. Perkenalkan, saya Putri Melani yang akan membersamai kalian pada pembelajaran online di pertemuan hari ini. Pertama-tama, Ibu sampaikan selamat kepada kalian yang sudah berhasil naik ke jenjang yang lebih tinggi. Harapannya, di kelas yang baru ini, nanti semangat kalian juga harus baru. Saat kalian menonton video ini, Ibu harap kalian bisa memastikan kondisi kalian dalam kondisi yang siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Tidak perlu berlama-lama, yuk mari kita simak pembelajaran hari ini. Pada pertemuan kali ini adalah pertemuan yang pertama kita di semester ganjil. Sebelum kita memulai pembelajaran PKN di semester ganjil ini, mari kita secara bersama-sama menyepakati kontrak belajar. Kontrak belajar yang pertama berkaitan dengan kompetensi dasar dan materi. Di semester ganjil, kalian akan mendapatkan 2 kompetensi dasar yang harus kalian capai. Dan ada 3 bab pembahasan yang akan kita pelajari bersama-sama. 3 bab ini, yang pertama, dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ini pembahasan yang pertama. Bab yang kedua yang akan kita bahas yaitu mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bab yang ketiga yang akan kita pelajari bersama berkaitan dengan materi Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, ketiga bab inilah yang akan kita pelajari untuk 1 semester ke depan. Kontrak belajar yang kedua yaitu berkaitan dengan penilaian. Nah, di penilaian nanti akan ada 3 sistem penilaian yang akan dilakukan, yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Untuk penilaian sikap itu akan Ibu lakukan 2 penilaian sikap ya, sikap spiritual dan sikap sosial. Sikap spiritual itu berkaitan dengan bagaimana hubungan kalian dengan Tuhan kalian, dan sikap sosial itu berkaitan dengan bagaimana hubungan kalian dengan teman, guru, ataupun orang tua kalian. Untuk penilaian pengetahuan itu akan Ibu ambil dari nilai tugas yang biasanya akan Ibu lakukan atau Ibu berikan kepada kalian di setiap pertemuannya atau beberapa kali ya dalam pertemuan itu. Yang kedua yaitu akan Ibu ambil dari nilai kuis. Nah, nanti untuk kuis waktunya fleksibel. Nah, yang ketiga itu penilaian pengetahuan diambil dari nilai ulangan harian yang biasanya dilakukan setelah 1 bab selesai. Jadi, jika materi dalam 1 bab sudah selesai, nanti biasanya akan Ibu kasih soal ulangan harian ke kalian. Penilaian selanjutnya yaitu di penilaian PTS, penilaian tengah semester. Penilaian ini akan dilakukan di bulan September, tepatnya minggu keempat. Nah, yang terakhir yaitu penilaiannya akan diambil dari nilai PAS atau penilaian akhir semester yang biasanya nanti akan dilaksanakan di bulan November minggu keempat, seperti itu. Nah, kalau PAS ini biasanya dilakukannya kalau semua materi dalam 3 bab ini udah selesai gitu ya. Untuk penilaian yang terakhir yaitu keterampilan. Untuk nilai keterampilan akan Ibu ambil dari penilaian proyek, unjuk kinerja, atau produk. Nah, biasanya di penilaian keterampilan kalian diwajibkan untuk membuat sebuah karya seperti itu ya, baik itu poster atau video dan lain sebagainya. Nah,
tadi itu adalah beberapa kontrak belajar yang harus kita sepakati, sehingga harapannya di pembelajaran PKN untuk 1 semester ke depan kalian bisa mengikuti, menaati kontrak belajar yang sudah kita buat. Jika kalian sudah memahami kontrak belajar yang sudah kita buat, yuk kita masuk ke materi yang pertama di bab pertama mengenai dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Di bab 1 ini nanti ada 3 pembahasan yang akan kita pelajari bersama. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai penerapan Pancasila dari masa ke masa. Pada saat kelas 7 dan juga kelas 8 tentunya kalian pernah ya mempelajari materi yang berkaitan dengan Pancasila dan juga mengenai kedudukan Pancasila. Dengan demikian, tentunya kalian tidak akan mengalami kesulitan dalam memahami materi pembelajaran di bab ini, karena sebelumnya kalian sudah mempunyai bekal pengetahuan yang cukup. Nah, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan juga pandangan hidup bangsa itu telah disepakati ya dulu oleh seluruh bangsa Indonesia di awal kemerdekaan. Akan tetapi, dalam perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut. Bahkan, sejarah bangsa kita telah mencatat bahwa pernah ada upaya untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lainnya. Tetapi upaya ini dapat digagalkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Meskipun demikian, tidak berarti ancaman terhadap Pancasila sebagai dasar negara sudah berakhir. Tantangan masa kini dan masa depan yang terjadi dalam perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia internasional dapat menjadi ancaman bagi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Untuk semakin memperkuat pemahaman kalian, yuk mari kita simak beberapa perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara yang telah dilaksanakan sejak awal kemerdekaan, masa Orde Baru, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa reformasi sampai sekarang. Di masa awal kemerdekaan, yaitu tepatnya di tahun 1945 hingga 1959, sebagai bangsa yang besar, kita harus patut menghargai jasa para pendiri bangsa yang telah berhasil merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah bangsa Indonesia. Maka, sejak awal kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia bertekad untuk menentukan nasib bangsa sendiri yang baru saja lepas dari belenggu penjajah dengan upaya mempertahankan kemerdekaan dari berbagai ancaman, itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Upaya-upaya tersebut diantaranya sebagai berikut. Adanya pemberontakan PKI atau Partai Komunis Indonesia. Pemberontakan ini dilakukan di Madiun, Jawa Timur, tepatnya di tanggal 19 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso yang ingin membentuk Republik Soviet Indonesia dan menggantikan dasar negara Pancasila dengan komunis. Tetapi pemberontakan PKI ini berhasil ditumpas pada tanggal 30 September
1948 oleh satuan TNI melalui operasi militer yang dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono. Nah, pemberontakan yang kedua yaitu pemberontakan DITII atau kepanjangan dari Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan ini bertujuan ingin mendirikan negara dengan dasar Islam. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 7 Agustus 1949 dan dipimpin oleh Kartosuwiryo. Pemberontakan ini terjadi di Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Akan tetapi, pemberontakan ini bisa ditumpas dengan operasi Pagar Betis dan operasi Baratayuda oleh TNI dan juga dibantu oleh rakyat Indonesia. Saat itu Kartosuwiryo bersama para pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. Pemberontakan yang ketiga yaitu APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Pemberontakan ini dipimpin atau didirikan oleh Raymond Westerly. Tujuan pemberontakan ini adalah mempertahankan bentuk negara Pasundan di Indonesia. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 23 Januari 1950 dan berhasil menguasai sebagian kota Bandung. Jadi, Angkatan Perang Ratu Adil ini terjadi di kota Bandung. Pemberontakan yang keempat yaitu pemberontakan Andi Aziz yang dilakukan pada tanggal 5 April 1950 dan terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh kesatuan-kesatuan bekas KNIL atau KNIL dipimpin oleh Kapten Andi Aziz. Tujuan pemberontakan ini ingin mempertahankan NIT atau Negara Indonesia Timur. Pemberontakan yang kelima yaitu pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan yang dipimpin oleh Sumokil. Sumokil itu adalah mantan jaksa agung di NKT. RMS itu didirikan pada tanggal 25 April 1950 dan pemberontakan ini ada unsur-unsur gerakan separatis atau ingin memisahkan diri dari NKRI. Jadi pemberontakan RMS ini menolak terjadinya integrasi dan ingin membentuk negara sendiri. Selain pemberontakan-pemberontakan yang sudah Ibu sebutkan tadi, ada pemberontakan lain yang terjadi. Di antaranya yaitu pemberontakan PRRI atau kepanjangan dari Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia yang didirikan di Sumatera di tanggal 15 Februari 1958. Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya PRRI. Dan adanya pemberontakan Permesta di Sulawesi dipimpin oleh Letnan Kolonel Venjes Sumual. Beliau memproklamasikan berdirinya Perjuangan Rakyat Semesta pada 2 Maret 1957. Selain pemberontakan-pemberontakan itu, adanya perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia itu juga merupakan sebuah gejolak permasalahan yang terjadi di masa awal kemerdekaan dan juga adanya perubahan konstitusi yang tadinya dari Undang-Undang Dasar 1945 berubah menjadi Konstitusi RIS lalu berubah kembali ke UUDS atau Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Nah, permasalahan lain yang terjadi di masa awal kemerdekaan yaitu saat itu terlaksana pemilihan umum pertama di Indonesia.
Salah satunya memilih anggota konstituante yang bertujuan untuk membentuk undang-undang dasar. Tetapi anggota konstituante tidak dapat menyusun undang-undang dasar dan justru malah menimbulkan krisis dan ketidakstabilan pemerintah. Akhirnya, pemerintah melalui presiden mengeluarkan sebuah dekret presiden 1959 yang salah satu isinya yaitu membubarkan konstituante, memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan membentuk MPRS dan DPA. Ya. Berikut tadi ya yang sudah Ibu jelaskan berkaitan dengan beberapa penyimpangan dan juga pemberontakan yang terjadi di masa awal kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan, penerapan Pancasila di periode 1945 hingga 1959 cenderung diarahkan sebagai ideologi liberal. Hal ini tentunya mengakibatkan stabilitas pemerintahan yang kurang stabil. Masa yang kedua yaitu di masa Orde Lama, yaitu di tahun 1959 hingga 1966. Maaf, di tulisan ini ada kesalahan penulisan. Pada periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ini merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara. Nah, pemimpin negara berarti adalah seorang presiden. Di masa Orde Lama, presiden kita yaitu Soekarno. Pada masa Orde Lama juga terjadi beberapa penyimpangan Pancasila. Penyimpangan Pancasila pada masa ini yaitu Soekarno ditetapkan sebagai seorang presiden seumur hidup yang mengakibatkan kekuasaan presiden ini semakin besar dan tidak terbatas. Penyimpangan yang kedua yaitu presiden mengeluarkan sebuah penetapan presiden yang isinya berkaitan dengan membubarkan anggota DPR hasil pemilu 1955. Dan penyimpangan yang ketiga yaitu presiden membentuk MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang anggota-anggotanya terdiri dari anggota DPR-GR. DPR-GR itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Yang kedua, anggotanya terdiri dari utusan daerah. Yang ketiga yaitu dari utusan golongan. Dan semua anggota ini diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Pada masa Orde Lama juga terjadi pemberontakan PKI. Jadi pemberontakan PKI atau Partai Komunis Indonesia itu terjadi 2 kali. Yang pertama di masa awal kemerdekaan dan yang kedua di masa Orde Lama, tepatnya di tanggal 30 September 1965. Nah, di pemberontakan PKI yang kedua ini dipimpin oleh D.N. Aidit. Tujuan pemberontakan ini ingin menggantikan Pancasila dengan paham komunis. Akan tetapi, pemberontakan ini akhirnya dapat digagalkan dan semua pelaku berhasil ditangkap dan dijatuhkan hukuman sesuai dengan perbuatannya. Di masa yang ketiga yaitu masa Orde Baru. Setelah masa kepemimpinan Soekarno berakhir, maaf ya ada kesalahan kepenulisan, maka berakhir pula masa Orde Lama dan memulai era yang baru. Pada masa ini
negara kita dipimpin oleh seorang presiden yang bernama Soeharto. Visi utama dari presiden kita Soeharto yaitu melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Akan tetapi, pada pelaksanaannya Pancasila dan Undang-Undang Dasar ini masih jauh dari yang diharapkan. Ada beberapa penyimpangan yang terjadi di masa Orde Baru ini, yaitu hilangnya atau dibatasinya kebebasan politik, dibatasinya kebebasan pers dan berpendapat, dan munculnya beberapa peristiwa pelanggaran HAM. Di masa yang keempat yaitu masa reformasi yang dimulai dari tahun 1998 hingga sekarang. Di masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan-pemberontakan yang ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi yang lain, akan tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Ini tantangan yang pertama, yaitu kehidupan masyarakat yang serba bebas. Kebebasan itu salah satu contohnya yaitu kebebasan berorganisasi, berekspresi, berbicara. Akibat dari kebebasan ini, maka muncullah pergaulan bebas, pola komunikasi tidak beretika, anarkisme, vandalisme, sehingga memicu terjadinya perpecahan dan penurunan moral. Selain tantangan-tantangan tersebut, saat ini bangsa Indonesia dihadapkan pada perkembangan dunia yang sangat cepat dan mendasar, seiring dengan berpacunya pembangunan bangsa-bangsa. Dunia saat ini sedang terus dalam gerakan mencari tata hubungan baru, baik di bidang politik, ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan. Walaupun bangsa-bangsa di dunia makin menyadari bahwa mereka saling membutuhkan dan saling tergantung satu sama lain, namun persaingan antar kekuatan besar dunia dan perebutan pengaruh masih berkecamuk. Salah satu untuk menanamkan pengaruh pada negara antara lain melalui penyusupan ideologi baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini yang perlu kita waspadai. Jadi, sebagai warga negara kita harus mewaspadai dan harus menanggulangi adanya penyusupan ideologi-ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila. Tantangan yang ketiga yaitu menurunnya persatuan dan kesatuan. Ditandai dengan adanya beberapa konflik di beberapa daerah dan juga terjadinya tawuran antar pelajar. Ya, seperti yang sudah disampaikan tadi, kewaspadaan dan kesiapan harus kita tingkatkan ya untuk menanggulangi beberapa penyusupan ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila. Maka diperlukan komitmen kita bersama seluruh rakyat Indonesia untuk mempertahankan serta melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di segala aspek kehidupan. Ya, berikut tadi adalah pemaparan mengenai penerapan Pancasila dari masa ke masa. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian bisa japri ibu melalui nomor WA atau bisa kalian hubungi email yang ada di layar ini. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih, sukses selalu untuk kalian dan